Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Komaratul Ketia dengan NIM 444. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai konfigur wireless network. Pertama-tama, kita bisa harus menghubungkan admin dengan wireless terlebih dahulu dengan menggunakan kabel copper straight. Di admin ini, dia menggunakan Fast Ethernet, kemudian untuk wirelessnya ini menggunakan Gigabit Ethernet 1. Selanjutnya ini kan admin dengan wireless sudah terhubung. Kita bisa lanjut ke step 2, yaitu untuk mengeklik admin, kemudian desktop, IP configuration, kemudian kita lihat di HCP. Nah, untuk di HCP ini kan ada pertanyaan. Nah, ini pertanyaannya apa IP address dari komputer? Jadi IP address-nya itu 192.168.0 dan 100. Sedangkan untuk pertanyaan kedua, apa subnet mask dari komputer yaitu 255, 255, 255 dan 0. Kemudian yang terakhir itu apa default gateway dari komputer? Maka default gateway-nya sudah tertera di sini yaitu 192.168.0.1. Dan untuk langkah selanjutnya yaitu untuk menutup jendela IP configuration. Nah, selanjutnya kita lanjut ke step 3 yaitu untuk mengkoneksikan wireless dengan web interface, yaitu pertama ke admin, kemudian ke web browser. Nah, di URL ini kita ketikkan alamat default gateway-nya, yaitu 192.168.0.1. Kita go, username-nya admin, password-nya juga admin. Nah, jika sudah muncul seperti ini, eh, kita sudah berada di basic setup. Kemudian di sini ada pertanyaan mengenai range IP address. Dan untuk range IP address-nya di sini itu sudah ada di sini yaitu eh, IP address range 192.168.0, range-nya itu 100 sampai 149, dan start IP address-nya itu dari 192.168.0, startnya 100, untuk maksimum number-nya itu 50. Selanjutnya yaitu kita bisa lanjut ke step 4. Step 4 yaitu kita masuk lagi ke admin, kemudian ke web browser, lalu masukkan lagi IP default gateway-nya yang tadi 192.168.0.1, kemudian go, username-nya masih sama admin, password-nya juga admin, kemudian oke. Nah, di sini untuk internet connection type-nya ini diganti menjadi static IP. Nah, untuk internet IP dan lain-lain ini tinggal disesuaikan, yaitu 209, kemudian 165, lalu 200, 200, 225. Subnet masknya 255, 255, 255, terakhir 252. Untuk default gateway-nya 209, kemudian 255, 165 maksud saya, kemudian 200, 209, 165, kemudian 200, terakhir 226.
Untuk DNS1 ini sama dengan DNS server 209, 165, 201, 1. 201, kemudian 1. Nah, setelah ini kita scroll ke bawah, lalu tinggal save setting. Save setting. Nah, ini udah di-save. Kemudian setelah itu, eh, to verify connectivity, open a new web browser. Nah, ini akan mendapatkan request timeout. Untuk itu, kita harus menutupnya terlebih dahulu, menunggu sampai kabelnya ini berwarna hijau. Jika sudah hijau, kita bisa menutup jendela ini, kemudian buka web browser lagi. Di URL ketikkan www.cisco.pka, kemudian go. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut ke part 2. Step pertama yaitu masuk ke admin, kemudian web browser, URL-nya 192.168.0.1. Kemudian go, username-nya admin, passwordnya juga admin, kemudian oke. Nah, kita ke wireless. Kemudian untuk ini 2,4 GHz ini namanya kita ganti menjadi a company. Mana sudah? Nah, ini jadi menjadi a company network name. A company, kemudian standar channelnya 6 sampai ini. Lalu scroll ke bawah, save setting. Nah, setelah disimpan, selanjutnya lanjut ke step 2, yaitu yang pertama ke wireless security di sini. Selanjutnya untuk 2,4 ini diganti menjadi WPA2 personal. Ininya menjadi AES, kemudian untuk passwordnya Cisco 123. Langsung kita kopas biar cepat. Nah, ini di sini, Ctrl V. Tidak bisa, jadi kita klik saja. Cisco 123. Tanda seru. Cisco 123 tanda seru, kemudian klik. Nah, jika sudah disesuaikan, maka kita bisa menyimpan perubahan yang sudah kita buat. Save setting.
Nah, jika settingnya ini sudah di-save, kita bisa tutup jendela admin, kemudian lanjut ke step berikutnya, yaitu step 3, dengan cara untuk mengonekkan wireless client. Pertama, buka laptop satu, kemudian desktop, PC wireless, connect, kemudian refresh, company kita klik, terus connect. Setelah itu masukkan passwordnya yang tadi yaitu Cisco, Cisco 123, Anda seru connect. Nah, jika sudah selesai, kita tutup, kemudian kita lihat apakah sudah terhubung. Ternyata sudah terhubung, lanjut ke web browser untuk memastikan atau mengecek ini dengan cara www.cisco.pka. Kemudian lanjut go. Ini tandanya udah sukses, terus kita tutup, lakukan hal yang sama pada laptop kedua, yaitu ke desktop, kemudian PC wireless, connect, refresh, accompany, connect, lalu passwordnya juga Cisco 123, kemudian connect. Sudah, kita tutup ke web browser. Sebelumnya kita cek dulu, benar sudah terhubung. Kemudian www.cisco.pka. Sudah sukses juga dan sudah terhubung. Selanjutnya lanjut ke part 3 yaitu untuk menghubungkan wireless dengan klien access point. Untuk step pertama, kita perlu menghubungkan wireless dengan access point menggunakan kabel Cooper Straight, yang mana untuk AP access point-nya di sini dia menggunakan port. Oh, kemudian untuk wireless-nya menggunakan gigabit Ethernet 2. Lalu selanjutnya klik access point ke config, lalu ke port 1, defaultnya diganti SSID-nya diganti menjadi company, kemudian setelah itu untuk WPA, WPA2 PSK, passwordnya Cisco 123, enkripsinya tipenya AES sudah benar. Jadi kita bisa lanjut ke step 2 dan menutup access point. Untuk step keduanya yaitu open, kita buka laptop 3, kemudian ke desktop, PC wireless, kemudian connect, refresh. Nah, di sini ada dua company. Kita pilih yang satu karena dia tadi terhubung ke port 1 yang di access point, connect, kemudian passwordnya Cisco 123, connect, tutup, kemudian kita ke web browser untuk mengeceknya. Sebelumnya kita lihat ternyata sudah terhubung dan ceknya www.cisco.pka. Jika sudah seperti ini berarti sudah berhasil dan terhubung. Selanjutnya lanjut ke part 4. Untuk selanjutnya part keempat, step pertama yaitu kita buka admin, kemudian ke web browser,
lalu URL-nya 192.168.01 go admin, passwordnya juga admin. Nah, untuk eh, setelah masuk sini, lanjut ke navigate administrasi. Nah, ini administration, passwordnya di sini diganti ke Cisco. Benar ya, benar diganti ke Cisco. Yang bawah juga diganti ke Cisco. Nah, jika sudah, scroll ke bawah, save setting. Untuk username-nya admin, passwordnya barusan yang sudah diganti yaitu menjadi Cisco. Oke. Nah, untuk step selanjutnya yaitu continue. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita scroll ke atas, kemudian ke setup, basic setup, kemudian, nah, ini ke network setup, kemudian IP address-nya disesuaikan dari 192.168.01 ini diganti menjadi 192.168.50.1. Kemudian setelah itu start IP address-nya 100, maksimumnya 50. Untuk DNS di sini diganti menjadi 209.165, kemudian 2011. Di sini 1. Nah, jika sudah, kita scroll ke bawah, lalu save setting. Kita tunggu. Nah, karena mendapatkan request timeout, kita bisa menutup admin browsernya. Kemudian di admin desktopnya kita ke command prompt. Lalu di sini kita ketikkan IP config slash renew renew, kemudian, nah ini untuk IP address informasi untuk adminnya itu 192.168.50.100, kemudian subnet masknya 255.255.255.0, default gateway-nya 192.168.50.1 dan DNS servernya 209.165.201. Untuk memverifikasi navigasinya, yaitu kita bisa menutup command prompt, kemudian ke web browser, lalu ketikkan www.cisco.pka, lalu go. Nah, jika sudah seperti ini berarti sudah terverifikasi. Nah, jika sudah seperti ini kita bisa menutupnya dan kemudian untuk yang pertanyaan L yaitu perhatikan bahwa laptop satu terhubung ke access point bukan ke wireless. Nah, kenapa? Kenapa? Nah, hal itu bisa terjadi karena access point memiliki sinyal yang lebih baik untuk laptop satu dibandingkan dengan wireless. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tugas ketujuh ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.